Salam Kopastus. Halo Sobat Kopastus, ada berita tentang BPJS Kesehatan. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional menuai sorotan di tengah masyarakat. Inpres yang diteken Presiden Jokowi itu dinilai sebagai keputusan yang aneh dan menyulitkan masyarakat. Salah satu isi aturan itu adalah mensyaratkan pemohon surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian adalah peserta aktif program jaminan kesehatan nasional. Indonesia itu wajib masuk di dalam sebagai anggota penerima jaminan kesehatan. Jadi tidak peduli miskin, kaya, tidak peduli, semuanya wajib karena itu perintah undang-undang. Jadi bukan dipaksa. Jadi itu karena undang-undang memerintahkan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu harus menjadi anggota dari BPJS. Sekarang ini yang belum menjadi anggota kira-kira sekitar 40 juta. Dan sebagian besar dari mereka itu adalah yang mampu. Karena apa? Karena yang mampu merasa tidak lagi butuh dengan kartu BPJS, bisa berobat sendiri. Nah, untuk mereka yang mampu itu tolong menyisihkan sebagian uangnya untuk menjadi anggota iuran, untuk iuran, ya. Kalau dia tidak menggunakan atau dia bisa bayar sendiri lebih mahal, ya ini digunakan untuk sedekah kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, yang tadi itu yang digratiskan oleh negara itu, pemerintah itu, gitu loh. Jadi tegasnya jadi syarat administratif untuk pengurusan SIM. Iya, itu tegas memang diwajib, Pak. Iya, itu kan sekedar untuk memastikan, menyadarkan pada mereka bahwa dia itu punya kewajiban yang belum dipenuhi. Dan sebetulnya nggak sulit, uang itu tidak sampai 1 jam kok. Kalau untuk ngurus itu. Dalam instruksi ini, Jokowi memerintahkan kepada 30 menteri dan pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Namun, banyak kritikan yang muncul mulai dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, dari pendukung Jokowi yang mengatakan masih ada solusi lain. Dari Komisi 2 DPR pun mengatakan syarat itu konyol dan irasional. Dan terakhir dari Mardani Ali mengatakan pemerintah sudah putus asa. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti pun memberikan penjelasan. Jadi pertama-tama kami sampaikan ya, adanya Inpres itu adalah instruksi internal dari Presiden kepada bawahannya. Jadi tentu itu hak Presiden untuk menginstruksikan. Tetapi instruksi ini memang sangat amat penting. Kenapa? Karena banyak orang tidak sadar dan tidak tahu bahwa pemerintah negara itu berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh anak bangsa memiliki perlindungan jaminan sosial di bidang kesehatan. Karena kesehatan adalah hak dasar, ya. Nah, tentu tadi yang disampaikan Bu Devi, terima kasih. Dari penelitiannya melihat sendiri bagaimana manfaatnya. Luar biasa. Dan manfaat ini memang sangat terasa kalau pas sakit gitu. Nah, untuk tentunya Bu Husnul tadi belum pernah ya, otomatis sudah menjadi peserta, tetapi belum pernah memakai. Itu terima kasih, artinya Ibu sebagai warga negara yang baik ya, artinya Ibu telah gotong royong, saling menolong sesama anak bangsa. Nah, tentu tadi Bu Husnul mempertanyakan ya, apakah ini public good atau private good? Jadi di undang-undang ya, SJSN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ya, itu sudah disebutkan pesertanya wajib. Nah, ini disebutkan di situ tugasnya BPJS itu adalah untuk private good atau yang disebut dengan upaya kesehatan perorangan, bukan yang public goods. Tetapi BPJS
karena begitu ya kita baiknya itu juga kadang-kadang ada public good yang ini masyarakat kemudian sering sulit membedakan mana yang tugasnya katakanlah Kementerian Kesehatan atau Pemda, mana yang BPJS, padahal sangat clear ya, sangat clear di undang-undang diatur. Nah, kemudian kalau tanya apakah kalau Pak kita itu memilih asuransi sosial kesehatan ya sebagai fokus utama pembiayaan kesehatan di Indonesia, itu kenapa nggak dibayari aja negara? Kebetulan waktu itu saya ikut ya berdiskusi sejak awal juga. Nah waktu itu kalau kita melalui pajak, jadi pembiayaan itu pada prinsipnya ada dua, tax-based system yang ditanyakan Bu Husnul tadi, dan itu banyak di negara-negara Commonwealth. Kemudian ada yang sifatnya itu asuransi sosial ya. Ada juga asuransi komersial kayak di Amerika, tapi tidak semua. Nah, kita waktu itu yang punya NPWP itu kurang dari 2 juta, katakanlah sekitar 2 jutaan. Bagaimana 2 juta bisa membiayai sekian banyak? Oke, akhirnya diputuskan dengan asuransi sosial. Dan waktu itu kemudian Undang-Undang Nomor 40 SJSN ditandatangani tahun 2004. Dan kewajiban ini ada di PP juga 86 tahun 1983. Dan tentu perlu kami sampaikan, antrian panjang berjam-jam tadi sebaiknya pakai online. Kami sudah pakai online, dan yang kesan-kesan lama tadi perlu untuk kita buktikan bersama, memang belum sempurna karena Indonesia yang begitu luas, bagaimana Bu Husnul sampaikan tadi, belum seluruh masyarakat atau wilayah Indonesia terkoneksi dengan baik ya. Nah, sekarang ini kita untuk mencetak kartu BPJS atau mengecek keaktifan pesertaan kurang dari 5 menit ya. Kurang dari 5 menit, nanti kami kasih contoh, kami ajarin ya. Kalau ada yang belum tahu dan umumnya belum tahu itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini yang salah tadi, bahwa SIM ya dan lain sebagainya, STNK, umroh segala macam belum ya. Itu yang 1 Maret hanya satu, yaitu mengenai peralihan hak jual beli, khususnya pembeli. Pembeli pasti punya uang. Tapi itu aja. Untuk SIM, STNK, SKCK itu juga akan diberlakukan kan? Ya nanti tergantung kepada kesiapan ya dari masing-masing kementerian dan lembaga, dan itu sudah diinstruksikan, tetapi tentunya ya nanti bertahap. Contoh umpamanya rencananya ini belum, semuanya kan masih di dalam proses, sehingga kalau ini kurang sosialisasi ya memang belum. Baru pertama nih, baru dari ATR itu pun baru yang sifatnya pembelian ya, beli, demikian. Oke Pak, tapi kemudian banyak juga yang mempertanyakan, kok kemudian ingin mengajak masyarakatnya untuk bergabung ke BPJS untuk memaksimalkan tadi ya jaminan kesehatan nasional, tapi kok kesannya jadi dipaksakan ya Pak ya? Mengapa kemudian begitu terburu-buru ingin mengajak masyarakat ini? Sebentar, tadi kan sudah kami sampaikan, tahun 2004 ya, itu sudah diwajibkan. Tahun 2011 Undang-Undang 24, semua undang-undang, tolong nanti dibaca ya. Itu sudah diwajibkan. Di dalam PP tahun 2013 diwajibkan lagi. Di dalam peraturan, jadi ini bukan dadaan, bukan, tetapi pada tidak tahu, untuk diketahui ya, kepesertaannya sekarang sudah 86%, tinggal sedikit saja. Ya, makanya ini orang-orang yang merasa sebagai warga negara punya uang ya, belum ikut, nah itu diingatkan begitu. Kalau namanya beli tanah, beli rumah tadi, belum menjadi peserta, apa nggak jadi pelayanannya? Jadi tetap diproses. Itu dia, Pak. Tapi iya tetap diproses, nanti di akhirnya itu ditanyakan. Nah gitu. Itu jadi ini banyak mispersepsi. Demikian. Nah, itu Sobat Kopastum. Bagaimana pendapat Sobat Kopastum? Silahkan kirim komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Salam Kopastum. Salam Kopastum.